Perkenalkan, aku Launarini Restepu dengan NIM 12298 Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat di jenjang semester 5. Sekarang saya sedang mengikuti MBKM Mitra USU, yaitu magang di BPJS Ketenagakerjaan. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya selama 1 semester magang di BPJS Ketenagakerjaan USU dengan bantuan dari MBKM Mitra USU. Di sini saya akan mulai dengan pembekalan. Nah, jadi pada saat pembekalan itu ada dilakukan sebanyak 7 kali, di mana yang pertama kali itu pembekalan secara langsung, kami dikumpulkan di dalam satu kantor, lalu koordinator magangnya dan ketua dari ataupun kepala dari BPJS-nya juga ikut hadir menjelaskan tentang apa itu program BPJS Ketenagakerjaan, bagaimana caranya ataupun bagaimana cara kerjanya. Dan pada saat pembekalan pertama itu kami dijelaskan bagaimana cara kami magang selama 1 semester itu. Nah, pembekalan berikutnya para koordinator BPJS Ketenagakerjaan ini ataupun BPJS Ketenagakerjaan ini mengundang beberapa tokoh utama ataupun tokoh-tokoh yang memiliki pengetahuan yang luas. Nah, jadi selama pembekalan 2 sampai yang ke-7 ini mereka mengundang beberapa tokoh-tokoh sehingga kami sebagai mahasiswa mendapatkan ilmu yang baru yang belum kami ketahui sebelumnya. Begitupun juga pada saat pembekalan itu, setiap pembekalan itu ditutup oleh koordinator BPJS Ketenagakerjaannya, yaitu Bang Habib dan Bang Fariza, di mana beliau selalu mendukung kami untuk tetap semangat dalam proses magang BPJS Ketenagakerjaan ini selama 1 semester. Beliau juga memberikan beberapa semangat ataupun beberapa challenge untuk membuat mahasiswanya ini tetap semangat dan tidak merasa tertekan selama proses magang ini berlangsung. Nah, pembekalan ini juga sangat berguna untuk saya sendiri karena selama pembekalan mereka mengundang tamu-tamu yang baik, yang bagus, yang berpendidikan tinggi, sehingga saya seperti ikut termotivasi dan semakin giat untuk belajar dan tidak ada kata berhenti untuk belajar. Lalu yang berikutnya adalah saya akan menjelaskan bagaimana proses magang selama 1 semester yang saya alami. Jadi saya di bagian sosialisasi. Nah, sosialisasi ini saya berikan kepada pemilik usaha atau penerima upah ataupun bukan penerima upah. Penerima upah itu seperti apa? Penerima upah itu seperti bagian-bagian usaha yang tergolong sedang ke besar ataupun kecil ke besar juga tidak apa-apa. Nah, kalau misalnya bukan penerima upah itu seperti ojek online, ibu rumah tangga, mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, kami sosialisasi dengan cara mengunjungi beberapa usaha-usaha, lalu menjelaskan, bersosialisasi tentang BPJS Ketenagakerjaan ini, bagaimana cara kerja BPJS Ketenagakerjaan ini, apa bedanya dengan BPJS Kesehatan, ataupun program-program yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan ini kepada karyawan ini seperti apa. Itu kami jelaskan selama setiap kunjungan itu kami jelaskan. Nah, walaupun seperti kelihatannya mudah, namun ya pasti pada saat magang itu atau sosialisasi itu tidak semuanya berjalan dengan mulus. Kami ada beberapa pemilik usaha yang tidak berkenan untuk disosialisasi, jadi kami kadang itu ditolak secara
penjelasan itu tidaklah terlalu lama ataupun berbelit-belit gitu, tidak. Namun sekali lagi dengan bantuannya koordinator magang BPJS Ketenagakerjaan ini, jadi kami tidak patah semangat. Beliau tetap membantu kami selama magang 1 semester ini. Nah, selama sosialisasi tersebut ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui BPJS Ketenagakerjaan. Rata-rata sosialisasi yang saya berikan itu mereka hanya tahu BPJS Kesehatan saja. Pun kalau tahu BPJS Ketenagakerjaan ini seperti hanya tahu tapi tidak tahu apa fungsinya, apa kegunaannya, bagaimana cara kerjanya begitu. Dan mereka selalu berpikir bahwa BPJS Kesehatan sudah ada, ya BPJS Ketenagakerjaan tidak ada, tidak apa-apa begitu. Padahal cara kerjanya kan juga sudah berbeda, fungsinya juga sudah berbeda begitu. Jadi banyak sekali masyarakat yang saya temui, mereka rata-rata pada tidak mengetahui BPJS Ketenagakerjaan ini fungsinya itu seperti apa, ataupun mereka mengira bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini adalah asuransi, padahal ini adalah program pemerintah yang wajib diterima oleh karyawan, yang wajib diterima oleh setiap karyawan. Nah, setiap sosialisasi kami ada memberikan laporan harian. Jadi ada Google Form, dan di situlah kami mengumpulkan beberapa usaha yang telah kami sosialisasikan di hari itu. Adapun laporan bulanan, jadi selama 1 bulan itu kami akan mengumpulkan berapa yang kami kunjungi selama 1 bulan itu. Lalu nanti dikumpul juga dalam bentuk Google Form. Kami juga ada mengikuti beberapa poin-poin tambahan lainnya seperti video realisasi ataupun membuat video seperti ini, dan diakhiri dengan laporan akhir, yaitu bentuk satu file ya. Nah, itu dari bulan September sampai akhir magang kami di bulan Desember ini. Nah, di bagian laporan-laporan akhir itu juga kami akan menjelaskan apa yang kami dapat dalam 1 semester ini begitu. MBKM yang saya jalani selama 1 semester ini sudah pasti saya mendapatkan BBH. Nah, BBH ini adalah bantuan biaya hidup yang diberikan setelah saya selesai magang selama 1 semester ini. Jadi itu sangat berguna bagi saya, dan juga selain saya mendapatkan BBH, otomatis saya mendapatkan bagaimana pengalaman kerja, bagaimana hidup dalam kerja, relasi-relasi, pengalaman juga semakin banyak gitu. Berikut video singkat saya, sekiranya dapat membantu kalian ataupun berikut pengalaman-pengalaman saya, sekiranya kalian dapat mengerti apa yang saya katakan, dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.